Di program 11 dari PSM Legend. Program ini akan mengulik seputar perjalanan Laskar Mataram dan kita akan berjumpa orang-orang penting di balik tim perserikatan ini. Nah, kali ini saya Dimas Bawaskor sedang berkunjung di sebuah warung pecel lele di bilangan bilangan Tugu ya, Mas? Di seputaran Tugu. Seputaran Tugu, area Pasar Keranggan. Ya, nama pecel lelenya apa nih pecel lele? Lesehan Juara. Lesehan Juara. Nah, sebelum kita promo ke sana, kita akan ngobrol si empunya ini yang juga berkiprah di PSM dan punya peran penting. Nah, Mas Parjono ini tahun 2000-an, mungkin malah 97 ya, Mas? Ya, kita nanti kita akan coba kuliknya. Jadi sebenarnya ini, Mas, mungkin bisa cerita singkat ya, perjalanan di PSM dari tahun 97, waktu itu peristiwa atau pertandingan apa, kompetisi apa, sampai akhirnya bisa menjadi pemain PSM senior gitu. Ya. Awal kita berkiprah di PSM berawal dari apa ya? Waktu itu Piala Hamengkubuwono, Mas. Hamengkubuwono itu di tahun 97 hajatnya si Sultan ya, Pak. Piala Hamengkubuwono Cup itu. Ya. Yang mana waktu itu turnamen itu diselenggarakan di Mandala Krida ya, tuan rumah dari PSM sendiri. Waktu itu PSM keluar dua tim, yaitu antara PSM Biru dan PSM Putih. Kebetulan PSM Putih itu adalah bayangannya yang biru waktu itu ya. Ada pemain-pemain yang memang dari putih itu diorbitkan ke yang biru. Kalau yang biru kan untuk kompetisi levelnya yang sudah profesional. Yang putih memang bayangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan pemain-pemain yang PSM Putih itu banyak yang masuk ke yang biru. Nah, sudah banyak yang. Nah, itu posisinya 97 itu waktu itu PSM Putih. Itu berarti PSM Putih itu saat itu ini ya, Mas, diisi oleh rata-rata pemain muda atau gimana? Atau mereka berasal dari kompetisi internal PSM saat itu? Saat itu ada yang dari internal, ada juga yang internal. Termasuk saya juga dari internal, dari Yawe ya. Kalau dari Yawe ya, nah itu dari internal kompetisi lokal. Saya tergabung di situ. Ada juga yang dari PSM Biru juga ada yang turun. Yang waktu itu ada Erik Ardianto. Erik Ardianto. Ya. Ada Mariati itu juga dari binaan lokal. Ada Yanuar. Ada Debrian Nugroho itu juga dari lokal. Kebetulan mereka dari Gama ya. Kita dari Hawe, Mariati dari Hawe. Nah, disitulah ketemunya terbentuk tim PSM Putih waktu itu. Nah, itu untuk mengikuti event Hamengkubuwono Cup waktu itu. Ya, jadi seiring berjalannya waktu 97 sampai 2000 itu kalau tidak salah sempat di PON juga ya, Mas? Oh ya. Waktu itu banyak pemain yang dari PSM Putih itu tergabung di Prapon ya. Prapon ya. Itu kan sebelum menuju ke PON ya. Ada mengawali pra dulu baru lolos ke PON. Waktu itu Prapon yang mana dari PSM Putih itu banyak pemain yang masuk di Prapon, yaitu Mariati, Yanuar, Adi Pranugroho. Nah, itu dari PSM Putih tergabung di Prapon waktu itu, Prapon 9899 Jakarta waktu itu ya. Ya, termasuk ada Mas Bagong, Kahudi, Dewahyudi, itu semua barengan kita semua. Jadi rata-rata pemain Prapon ini pada 2000-an itu sudah punya timnya sendiri-sendiri, ada yang di PSS, ada yang di PSM. Selepas dari Prapon itu mereka sudah langsung pulang dari Prapon, mereka sudah mendapat klub semua. Iya. Nah, jadi saya pernah ngobrol sama Mas Parjono itu, jadi ada semacam cerita dan juga tawaran ya setelah Prapon usai itu ada pasti ada Mas, talent scout apa gitu, Mas. Itu mungkin bisa ceritain, Mas. Jadi waktu itu tawarannya kayak apa, atau akhirnya memilih PSM atau ada tim lain? Ya memang ya, waktu itu memang ada tawaran. Tetapi kan mungkin saya berasal dari HW dan mungkin motivasi saya dari kecil kan memang untuk bisa masuk ke PSM waktu itu. Dan kebetulan juga kan rasa itu kan dari kecil, dari sering ikut Simba jualan sate di stadion itu rasa untuk kepingin bergabung di PSM itu sangat besar sekali. Nah, jadi saya memutuskan tetap naik ora PSM ora. Nah, itulah jadinya ya mungkin itu sampai ada kata-kata anak sekarang naik PSM ora kan gitu. Nah, itulah mungkin
rasa itu yang selalu saya ingat. Jadi ada tawaran waktu itu untuk bergabung ke sana, nggak usah saya sebutkan klubnya ya, untuk bergabung ke sana, tapi saya tetap memilih PSM. Iya, dan kebetulan waktu itu saya juga bekerja, Mas. Jadi saya tetap memilih untuk bekerja, sepak bola sambil bekerja. Wah, itu tujuan saya. Kan gitu. Sebentar, kalau nggak salah berarti bekerjanya saat itu masih jadi jaga sekolah atau gimana, Mas? Iya, waktu itu 98 saya kerja di SLTP Muhammadiyah 2 khusus putri Jalan Sukonandi. Waktu itu khusus putri. Waktu itu khusus putri khusus ya? Putri. Mucil ya. Itu ada. Mucil betul sekali. Saya di sana sebagai security selama 5 tahun saya sampai 2003 saya. Lama juga ya. Begitu itu. Sebenarnya beranjak tahun 2000-an dan momen penting di 2002 atau 2003 mungkin Mas Marjono bisa cerita tentang waktu itu sudah istilahnya apa ya, PSM banyak menggunakan talenta-talenta lokal lah ya. Itu situasinya seperti apa, Mas? Situasinya sangat sulit sekali karena habis degradasi kita ya. PSM itu masa tersulit di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an itu PSM sangat sulit. Satu, sudah ditinggal pendukung. Pendukung tidak ada. Yang kedua, otomatis segi pendanaan juga tidak ada. Waktu itu tahun 2000 mengawali kompetisi PSM degradasi itu, kalau kita melihat, waduh, sangat berat sekali, Mas. Ya. Nggak usah saya sebutkan itu gaji berapa atau jauh sekali untuk ini. Tapi mungkin dengan rasa teman-teman waktu itu fanatismenya sangat tinggi dan rasa ingin membela PSM, ya itulah. Kalau masalah finansial nggak dipikirkan, yang terang membela PSM waktu itu. Jadi tahun 2000 itu bisa dilihat setiap main malam itu sudah tidak ada penonton. Penonton hanya di bawah skor aja itu, sama di official masing-masing tim. Sama penjaga sound itu aja, nggak ada penonton yang lain. Jadi itu berlangsung tahun 2000 sampai 2002. Sampai 2002 itu udah merasakan sepinya itu ya berarti. Oh iya, hampa, Mas. Pernah pertandingan tanpa penonton itu. Tapi ya teman-teman nggak ada yang ngeluh, nggak ada sama sekali. Jadi mungkin dari teman-teman lokal sangat fanatik lah. Sebentar, berarti waktu itu kan era 2002 ke belakang itu kan masih PTLM kalau nggak salah, Mas. Itu masih kalau Mas Marjono yang tahu itu situasinya seperti apa, Mas? Ya PTLM udah ada yang nonton. Waktu itu masih memang PTLM, Mas. Itu karena kita berbicara terkait dengan supporter. Supporter Praja Musi terbentuk baru 2003, Mas. Ya. Itu selepas 2003 ada angin segar lah waktu itu. Ya kan, APBD boleh dan andilnya Pak Heri waktu itu dengan APBD. Nah itu mulai bergeliat lagi, timbullah ada supporter Praja Musti, kan begitu ceritanya. Nah disitulah mulai ada titik terang, ada pemain asing sudah mulai, itulah semakin bergeliat lagi, animo penonton sudah mulai pulih, sudah mulai tumbuh. Nah disitulah era kebangkitannya waktu itu di PSM. Katakanlah tonggak waktu itu adalah 2003 ya, ketika kombinasi pemain lokal dan juga pemain luar daerah mulai muncul, datang juga, Mas ya? Ada waktu itu. Dan juga pemain semacam Kuateh 2003 kalau 2003. Roberto Kuateh. Itu 2003. Kondisi tim saat itu kita dipegang Bang Eren atau Bang Eren. Bang Eren. Itu Bang seperti apa, Mas? Kondisi tim dulu mungkin kita bisa cerita. Kondisi tim saat itu sudah lumayan, dari segi finansial sudah ada perbaikan. Pegang Bang Eren memang dari tahun 2000, Mas. Bang Eren itu memang merasakan rasa pahitnya. Itu memang gotong royongnya PSM itu waktu dipegang itu Bang Eren itu. Tuh, dari 2003 sudah ada peningkatan dari campur tangannya Pak Heri itu, datanglah pemain asing. Ada si Roberto Kuateh, John Abe, Fabio Oliveira. Lalu ada Yenal yang di Lamongan, Yenal Arifin dari Persitara kayaknya. Dari Persitara. Itu pemain-pemain, ada Roni Irawan. Nah, itu Haryanto dari Purwodadi. Saya rasa waktu itu nggak ada bintang, Mas. Kita sama itu, nggak ada bintang. Pemain yang ibaratnya mencolok di liga nggak ada itu. Cuma dari pemain-pemain yang cuma saya rasa ada potensi dan punya kemauan yang keras. Nah itulah jadi senjatanya waktu itu di PSM, timnya jadi solid
Ditompang lagi, asingnya juga bagus-bagus. Oke. Waktu itu. John Abe cukup moncer ya kalau nggak bagus. salah ya. John Abe istimewa pemain bagus. Oke, pada saat itu ini Mas, apa namanya? Menjabat kapten itu tahun berapa lebih tepatnya kalau bisa diceritakan? Waktu tahun 2000, 2001, 2002 itu Mas Jatmiko ya. Kebetulan dia senior saya yang selalu membimbing saya dalam hal apapun, baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Dia selalu ibaratnya mayungi saya. Seandainya saya salah, saya pun selalu ditegur sama dia. Ya. Dan saya selalu manut sama dia. Saya anggap dia itu memang senior, nggak aing-aing, nggak macam-macam. Itu yang saya alami bergabung sama dia, berjalan satu tim dengan dia. Jadi dalam pekerjaan pun dia selalu mendorong, dan selalu mendorong. Jadi kalau bisa ya sepak bola untuk mencari pekerjaan waktu itu. Karena untuk hidup ya memang sulit sekali, Mas. Ya, benar, jadinya apa yang dia sampaikan ke saya selalu nurut. Dan waktu itu memang saya butuh pekerjaan itu kan, selalu butuh saya. Ya. Nah, itulah. Jadi waktu 2003 Mas Jatmiko sudah tidak bergabung, saya di situ mengambil perannya jadi kapten. Jadi kapten itu. utama ya? Iya, jadi kapten. Tuh, begitulah. Pengalaman seperti apa Mas ketika 2003 sampai 2007, 2008, 2009 ya Mas Marjono? Itu apa perasaan pertama ketika memegang jadi kapten utama pada saat itu? Ya, mungkin bisa ceritakan. Kapten itu kan yang menunjukkan seorang pelatih ya. Pelatih itu mungkin pelatih punya kriteria sendiri. Oke. Yang pas untuk jadikan kapten atau apa itu kan pelatih sendiri yang melihat. Mungkin kayak Bang Eren melihat saya mungkin lihat saya nggak berasumsi, tapi mungkin saja kok dikasihkan saya, mungkin Bang Eren menganggap saya bisa bertanggung jawab, bisa memimpin teman-teman baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan, kan begitu. Ya mungkin hal semacam itu. Dan tanggung jawab memang yang saya alami seorang kapten itu memang sangat berat ya Mas ya. Harus yang utama adalah menjaga sikap. Kita harus bersikap adil terhadap teman-teman yang lain, bisa menjembatani antara pemain, ke pelatih dan ke manajemen. Itulah yang saya rasakan di situ. Peran kapten itu sangat ada sekali. Jadi ada keluhan pemain ya kita sampaikan, kan begitu. Jadi jangan sampai di tim itu ada timbul polemik. Kan begitu ya. Itu harusnya memang begitu. Yang saya rasakan dan saya alami seperti itu. Jangan sampai ada konflik gejolak di internal pemain. Iya, karena akan mengganggu nanti dalam perjalanan tim, akan mengganggu sekali kalau ada konflik yang tidak bisa terselesaikan. Akan berdampak ke lapangan, ke yang lainnya lah. Kalau nggak salah ada kejadian ketika itu Pijen Pak ya Mas di 2005 ya, sempat bersitegang sama Maruf Sofyan Hadi. Ya. Kondisi tim saat itu seperti apa Mas? Ketika itu dalam 2005 ya. Kalau itu ya waktu itu kan memang pribadi mungkin ya Mas ya. Kebetulan Vijan kan juga tidak tinggal di mes. Jadi kan pemain asing tidak tinggal di mes. Jadi ya mereka kan sendiri. Jadi kan dan tahu sendiri kulturnya mereka sama kita kan berbeda. Iya kan? Mas ya bedanya? Ya kan. Ya mereka kan merasakan asing mungkin ya, asing. Ya pokoknya jadi kan bisa membedakan sendiri. Ada keistimewaan. Nah, mungkin juga di situ ya. Dari segi apa-apanya pun juga berbeda. Fasilitas. Dari gaji mungkin yang lainnya. Yang terang saya yang saya rasakan itu saya ngontrol untuk pemain-pemain lokal kita. Itu yang saya rasakan. Hubungannya baik, semua antar pemain baik. Ada konflik saya dekat, saya ajak komunikasi, jembatannya seperti ini. Ya lebih enak kita sharing sama teman-teman itu. Untuk nyari solusi yang tepat supaya tidak terjadi masalah melebar kemana-mana. Karena waktu itu kita sudah tergabung di tim. Kalau tim ya bisa nggak bisa harus solid. Kalau itu kan di situ. Itu dulu yang saya rasakan seperti itu. Mungkin agak balik sedikit tentang bagaimana posisi kapten itu sebagai penyambung lidah ya antara pemain ke manajemen. Saat itu sebenarnya apa Mas? Misalnya masalah gaji atau gimana? Ya itu ya. Yang utama kan terkait dengan finansial ya, finansial Mas ya. Terkait dengan itu, misalnya gaji terlambat sampai 5 hari, 3 hari. Ya 3 hari 5 hari ya kan ada kemoloran gitu kan pasti gundah ya teman-teman kan gundah, apalagi yang luar daerah yang mereka yang dijaga ke keluarga. Nah itu sangat resah. Nah disitulah ada peran kita, mereka mengeluh sama kita dan kita harus peka juga kan begitu, peka terhadap masalah itu juga. Kita harus pelan-pelan menyampaikan
memberi pengertian ke teman kita, dan juga kita akan nyampaikan ke manajemen. Jadi terkait apa yang ada di masalah yang di manajemen, ada apa permasalahan kok sampai terlambat begini. Mungkin pemain mereka kan nggak tahu. Nah, dengan ini kan saya bertanya, saya tahu, saya sampaikan ke mereka. Saya merekamnya. Dan itu saya sampaikan setelah latihan, habis latihan itu selalu saya sampaikan terkait keterlambatan gaji ini bla 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 bla. Teman-teman bisa mengerti, kan enak. Jadi tidak berkembang liar. Jadi wah ini enggak. Disitulah kita harus ngambil sikap supaya tidak melebar kemana-mana. Aku merasa ini Mas tertarik ketika apa sih peran kapten ketika H-1 pertandingan? Apa yang Mas Marjono lakukan? Ya, kalau terkait dengan itu ya, Mas ya, itu yang utama adalah tergantung pribadinya masing-masing terkait dengan pertandingan itu, kesiapan pemain itu ya. Biasanya rata-rata menjelang itu ya kita ada relaksasi, jangan sampai mau pertandingan ada ketegangan, kan itu nggak bagus, nanti akan berdampak ke pertandingan, tegang atau apa enggak. Biasanya juga manajemen membuat acara yang sifatnya fun, happy ya, itu untuk melepas penat semua itu. Dan tidak lupa juga itu penjagaan kondisi, suasana tim tetap harus bagus dengan teman-teman di mes, nggak keluar malam gitu Mas. Iya, ya saya rasa teman-teman kita menyampaikan selepas pertandingan, teman-teman juga paham. Dan mereka alhamdulillah waktu itu teman-teman juga manut, dalam artian masih mendengar omongannya, dan mereka juga disiplinnya teman-teman bagus waktu itu. Lokalan kita memang sangat bagus disiplinnya waktu itu, yang seangkatan kita itu. Ya itu kunci suksesnya mungkin di situ Mas. Waktu itu mungkin ya. Ya begitulah. Gitu. Menarik juga jadi kan. Terus apa Mas, misalnya ketika ngomongin kapten di lapangan ya, ada pertikaian nih misalnya itu, otomatis kan kapten yang akan ngomong ke wasit. Iya. Pengalaman apa Mas yang bisa Mas Marjono bagikan ke teman-teman, baik mungkin ada teman-teman yang lagi nonton ini juga jadi kapten di di SSB-nya, di timnya gitu. Ya. Kalau dalam pertandingan itu seketika itu harus bisa mengambil tindakan ya. Jadi kalau kapten kan perannya harus menengahi ya Mas. Kejadian-kejadian seperti itu harus ditengahi supaya tidak sampai ada kericuan. Kericuan itu kalau tidak ditengahi nanti akan merembetnya kemana-mana. Supporter jadi gundah, gusar, akhirnya terprovokasi hal itu. Jadinya ya memang antisipasinya ya menenangkan pemain kita. Apalagi kita di kandang. Kan sikap kita itu dari awal kan kita sudah bisa mindset ya, mengatur dari awal. Ini pertandingan di kandang, ini pertandingan di luar. Ada momen-momen yang memang harus kita ambil sikap. Oh ini harus tekan. Oh ini kita harus begini. Kan begitu Mas. Dan itu tidak lepas dari kita komunikasi sama pelatih. Kan begitu. Pelatih menginstruksikan bagaimana. Jo, nanti anak-anak misalnya disuruh main tenang, jangan terprovokasi, jangan begini bla bla. Nah itulah selalu yang kita ikuti. Jangan kita bertindak di luar instruksi. Nanti jadinya kan akan nggak baik. Kan begitu. Karena semua kan demi tim. Nah, kalau berbicara tim, itu sudah kita berpikirnya udah maju. Jangan mikir kita sendiri, kan waktu itu kan tim. Kan begitu. Ada satu pertandingan yang pernah diceritain Mas Marjono ini, lawan Maros. Mungkin bisa ceritain nih. Iya. Itu lawan Persimaros ya, timnya sudah ada kayaknya. Iya. Itu ya gimana, waktu Persimaros kita lawan Persimaros 2003 ya, pemainnya masih banyak itu, Arif Al-Fakbar, Oni penjaga gawang ya, waktu itu ya kita yang playoff itu pemainnya. Ya kalau kita melihat di sana ya seperti itulah. Sangat menegangkan sekali yang kita main dengan stadion yang kayak gitu, antara hakim garis sama tembok penonton itu sangat dekat sekali. Otomatis untuk melakukan lemparan itu waktu itu ya ada yang kejadian lucu itu ya, kita main ke tengah semua, nggak ada yang itu. Kebetulan waktu itu kita lawan itu Samsida, lalu si Hamka Hamzah, Christian Carrasco, strikernya waktu itu. Iya, kita lawannya itu. Ya kita habis di sana.
karena sudah tidak bisa apa-apa, Mas. Tidak bisa berkata apa-apa di sana. Hasil apapun ya kita pasrah waktu itu. Udah nggak bisa diolah sama sekali, sudah bisa. Kita pun mau main bagus apapun udah bisa nggak bisa. Kalau lawan Aceh, Mas, maksudnya tim-tim Aceh, ya sempat kalau nggak salah darurat militer, Pak ya? Oh, di 2004, waktu itu 2005, referendum ya? Iya, itu gimana? Pasca ini ya, ya itu juga, Mas. Di sana ya, itu main bola kayak mau perang. Dikawal panser ya, lewat darat, daerah konflik lah gitu ya. Itu masih ingat lawannya kita siapa ya? Biren. Kita lawan di sana tuh lawan Aceh, Biren, Langsa, iya. Persiraja, PSSB Biren, sama PSBL Langsa, lalu ke Asan ya terakhir kan. Bengkulu ya terakhir kalau enggak, 5 ya. Tur Aceh, tur darat itu Sumatera. Iya itu, hampir 1 bulan ya kayaknya itu. Seram. Ya, Mas, kalau di Biren sendiri itu kayak lapangan sama Kridosono aja, bagus Kridosono waktu di sana itu. Karena kalau cuma garis pembatasnya aja, garis penontonnya aja cuma BRC aja waktu itu. Padahal kiri kanannya itu sudah bekas bakar-bakaran waktu itu ya. Jadi kita ya mainnya, tapi ya tetap teman-teman enjoy aja. Karena kebetulan juga itu banyak teman-teman Brimob yang jaga dari Jogja, banyak itu waktu tugas di sana itu. Jadinya itulah deket ya. Ya bisa buat cerita, Mas. Cerita yang lain adalah ini, cerita tentang disemirnya rambut. Mungkin Mas Marjono bisa cerita ini. Ya terkait rambut itu ya memang apa Mas pikiran waktu itu? Ya apa ya, Mas ya. Mungkin saya orangnya hitam, kalau disemir merah kan lebih garang ya, kelihatan garang ya. Mungkin terkait juga waktu itu penampilan ya, Mas ya. Ya sebenarnya biar esentrik aja ya kan. Biar teman-teman tahu melihat saya, oh ini si Pirang ini ya. Mungkin sengaja sebenarnya kalau terkait dengan itu. Ternyata malah teman-teman malah pada suka ya. Tapi kayak baru tahun itu aja ya. Setelah itu tahun itu aja, Mas. Selain itu enggak lah. Udah. Biasa. Gitu. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Marjono ada semacam apa ya, pesan untuk teman-teman pendemen bola, terutama supporter PSIM gitu. Untuk teman-teman supporter ya, harapan saya ya jadilah supporter yang lebih dewasa. Dalam artian nikmatilah setiap pertandingan. Biarpun saya akui memang PSM mempunyai tim pendukung yang sangat fanatik, kan begitu. Jadi ya saya harap juga sekarang kan eranya sudah berubah ya, jadi tetap harus mengedepankan akal pikiran yang sehat ya, jangan terprovokasi. Kan begitu. Jadilah penonton yang baik, nikmati pertandingan, kan gitu. Jadi sepak bola kan juga bisa untuk ajang berekreasi sama keluarga, bisa nonton, menikmati hiburan ya, yang pertama itu. Jangan sampai ada insiden angkringan ya, Mas. Kita akan cerita lain waktu. Terima kasih Mas Marjono atas waktunya. Masih Mas ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga tapi bisnis kembali. Ada pesan saya juga ya. Jangan lupa mampir selalu di Lesehan Juara. Itu tidak jauh dari Tugu ya. Cuma Barat Tugu, pintu masuk Pasar Keranggan. Lesehan Juara. Ya, itu berkumpulnya teman-teman mantan-mantan PSIM. Monggo untuk supporter-supporter. Silakan hadir menikmati lesehan saya dengan menu yang selalu fresh. PPE enak. Kalau beruntung memang ketemu mantan pemain lah, bisa ngobrol. Jadi kita bisa istilahnya mengenal nih pahlawan-pahlawan kita yang dulu pernah membela PSIM. Dan juga kita bisa cerita nih ke anak cucu kita. Terima kasih. Tetap stay tune di satu-satu program dari PSIM Legend.